Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membagikan kisah seorang sahabat di zaman Nabi Musa alaihissalam yang bernama Qorun. Qorun, si kaya raya yang ditelan bumi karena harta. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Qorun adalah seorang lelaki kaya raya di masa Nabi Musa alaihissalam. Ia tak hanya berharta, tetapi juga orang berilmu yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Para ulama mengatakan Qorun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Ia juga merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Qorun sering disebut dengan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Qorun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan salah satu dari 70 laki-laki yang terpilih dari kaum Nabi Musa untuk memohonkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena patung lembu yang disembah kaum Nabi Musa. Tidak hanya ilmu agama, Qorun juga memiliki kelihayan dalam berbisnis. Ia menguasai berbagai jenis usaha, bahkan mengetahui trik investasi yang menguntungkan dan jalur perdagangan internasional yang strategis. Meskipun Qorun merupakan sepupu Nabi Musa alaihissalam, ia justru menjadi salah satu pendukung dan penyokong Fir'aun pada masa itu. Hal ini dilakukannya agar ia tetap menduduki posisi yang strategis dalam bisnisnya. Mengingat saat itu Fir'aun adalah raja yang sangat berkuasa bagi kaum Bani Israel. Maka tak heran bila Qorun mempunyai harta yang sungguh melimpah ruah. Ia memiliki puluhan hingga ratusan gudang harta. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kunci-kunci gudangnya bahkan sangat berat dipikul. Meskipun oleh orang-orang yang kuat sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Dan artinya, sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Disebutkan kunci-kunci gudangnya dibawa oleh 60 keledai. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa kunci-kuncinya dibawa oleh 40 laki-laki yang amat kuat. Pakar-pakar bahasa bahkan menggambarkan orang yang memikul pun terengah-engah hingga tubuhnya miring karena menahan beban beratnya. Namun siapa sangka, di balik ilmunya yang tinggi dan hartanya yang berlimpah, Qorun justru termasuk golongan orang-orang munafik. Harta bendanya berhasil membutakan mata hatinya. Banyak orang soleh yang menasihati dan memperingati Qorun atas kesombongannya. Namun ia mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapatkan dari ilmu dan usahanya, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tergambar dari perkataannya, Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya
Aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Pada suatu hari, keluarlah sang konglomerat ini melewati kaum Bani Israel dengan pakaian dan harta yang mewah. Ia juga diikuti oleh para pembantu dan budak yang siap siaga melayaninya. Harta kekayaan Korun sungguh membuat orang-orang iri. Mereka berkata, "Semoga kita memiliki harta yang berlimpah seperti Korun. Sungguh, Korun benar-benar orang yang beruntung." Namun, orang-orang berilmu lagi soleh menimpali mereka. "Hei, celakalah kalian apabila mengharapkan harta seperti yang dimiliki Korun. Sesungguhnya pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan pahala itu tidak dapat diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar." Kesombongan Korun benar-benar telah mengundang murka Allah. Ia tentu tahu bahwa sebelumnya telah ada umat yang ditimpakan azab karena kesombongan mereka. Padahal umat-umat terdahulu justru lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Azab Allah sungguh nyata. Allah menurunkan azab kepada Korun berupa gempa bumi dan longsor yang dahsyat. Korun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Tak ada sedikit pun harta yang tersisa. Seluruhnya bahkan rata dengan tanah. Tidak ada satupun golongan yang mampu menyelamatkannya, baik keluarga, kerabat, maupun temannya. Harta yang selama ini dibanggakannya justru menjadi malapetaka baginya dan tak sedikit pun mampu menolongnya. Maka binasalah Korun beserta harta kekayaannya dikarenakan kedurhakaan dan kekufurannya. Di Mesir, tepatnya di kota Qayyum, sekitar 60 km dari Kairo, dikenal satu tempat yang dinamai Buhairat Korun, yakni Danau Korun. Konon di sanalah lokasi perumahan Korun dan di daerah itu pula ia ditelan bumi. Hingga kini, bahkan orang-orang menyebut harta terpendam yang tidak diketahui pemiliknya dengan sebutan harta karun. Demikianlah kisah Korun yang celaka karena hartanya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube kami. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.